Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Muhammad Afif Aditya di Afif Aditya Channel. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin baru diupload, yaitu yang istilah-istilah dalam dunia jersey. Jadi memang sengaja saya bikin part 2-nya sekarang, karena kemarin itu kan durasinya akan terlalu panjang gitu. Soalnya istilah-istilah dalam jersey itu banyak banget. Kemarin ada sekitar 20 istilah ya yang sudah saya bahas. Kemudian di part 2 ini akan saya bahas juga istilah-istilah dalam dunia jersey yang belum saya sebutkan. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang istilah-istilah tersebut, kita simak yang satu ini dulu ya. Oke. Link part satunya ada di deskripsi ya. Oke, istilah pertama yang akan saya bahas ini berkaitan dengan kondisi dari jersey. Yang kemarin udah saya bahas kayak mint, excellent, sampai fair condition. Itu dipengaruhi salah satunya dari kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi di jersey. Paling umum itu kerusakannya karena crack. Biasanya di bagian sponsor, di bagian lambang dari klubnya, lambang aparel juga bisa kalau terbuat dari poli biasanya ya. Terus patch juga atau MDT juga bisa kena crack juga. Jadi crack itu kayak gimana sih? Nih contohnya kayak gini. Di sponsor kopi ABC-nya itu nih, ini ada apa ya istilahnya, kayak pecah gitu, kelupas dikit gitu, itu termasuk dibilangnya crack. Tapi ini belum begitu parah ya. Terus ada yang lebih parahnya lagi di jersey Persib yang ini. Nah, di sponsor yang Daya Adira Mustikanya kelihatan ya, ini udah crack juga. Kemudian crack juga bisa terjadi ya kayak gini contoh. Nih, ngelupas nih. Si bahan polinya itu udah nggak nempel. Ini juga sama, bisa dibilang crack juga. Nah, itu paling umum biasanya terjadi di jersey ya. Kemudian di bagian sponsor itu biasanya juga sering terjadi kondisi kayak gini nih. Nah, ini tuh kan harusnya warnanya gold ya. NNS-nya itu gold, terus tulisan yang Warriors-nya juga gold. Tapi karena udah beberapa kali dicuci, sekitaran 2-3 kali dicuci kalau nggak salah, ternyata terjadi luntur. Ternyata memang warna gold itu rawan juga tuh. Ini juga untuk sponsornya luntur juga, ini gold harusnya. Biasanya emang rawan buat luntur sih kalau warna gold itu. Kemudian itu crack ya tadi. Kemudian kondisi selanjutnya itu ada pulse. Nah, saya kasih contoh pulse itu kurang lebih seperti ini. Pokoknya ada bagian benang jersey yang tertarik. Tertariknya itu bisa oleh apapun ya, pokoknya benda-benda yang tajam. Biasanya kalau gantungan bajunya agak tajam juga itu si jersey-nya bisa ketarik. Pokoknya ada tarikan-tarikan di jersey gitu, biasanya kecil-kecil gitu, satu titik gitu, itu bobbles. Kemudian selanjutnya kerusakan pulse juga itu sama, tertarik juga. Cuma si pulse itu biasanya lebih panjang gitu, memanjang gitu si tarikannya. Untuk contohnya, kebetulan memang jersey saya nggak ada yang kena pulse ya, alhamdulillahnya. Karena pulse itu cukup fatal juga, karena tadi tarikannya memanjang gitu, jadi lebih jelas gitu. Terlihat kerusakan itu lebih jelas ketimbang yang bobbles tadi. Karena bobbles tadi itu biasanya cuma 1 titik 2 titik gitu, titik-titik gitu. Pokoknya
ada benang yang tertarik oleh benda-benda tajam. Kemudian ada kondisi kerusakan lainnya, ini masih berkaitan dengan benang ya, benang jahit, yaitu klik. Klik itu kondisi di mana jahitan dari benang jersey-nya itu ada yang tertarik kemudian hilang. Kalau di jersey ini mungkin belum sampai klik ya. Pokoknya ada bagian benang yang mencuat gini. Ini kalau tertarik biasanya kan si jahitannya itu udah nggak utuh ya, udah nggak bagus lagi. Si bagian benangnya itu biasanya kan tertarik kemudian hilang gitu. Nah itu disebutnya klik. Itu untuk kerusakan jersey ya. Tadi kan ada crack, bobbles, pulse, klik, terus tadi juga terjadi kelunturan warna pada sponsor biasanya. Kemudian istilah berikutnya ini mengenai atribut yang ada pada jersey ya. Pertama ada patch. Nah ini yang saya pakai ini jersey Sriwijaya AFC Cup version ya. Jadi patchnya AFC Cup. Nah ini untuk yang fair play-nya. Kemudian patch lainnya ini Shopee Liga 1 ya. Shopee Liga 1, kemudian ada lagi ini QNB League, Liga Super Indonesia 2015, tapi waktu itu kan terjadi dualisme, kemudian kompetisinya tidak bisa dilanjutkan. Nah itu untuk patch. Jadi patch itu adalah tempelan yang menunjukkan bahwa jersey tersebut digunakan pada kompetisi apa. Kayak jersey yang saya pakai ini kan Sriwijaya dipakai buat kompetisi AFC Cup. Kemudian tadi Persiram, QNB League, Tirakabo tadi, Shopee Liga 1 dan sebagainya. Kemudian ada juga crest. Jadi crest itu adalah logo yang ada pada jersey, logo klub ya. Itu disebutnya crest. Untuk bahan logonya macam-macam ya, tergantung aparel. Ada yang biasanya masih ada yang pakai poli, kemudian ada yang pakai bordiran, woven, TPU biasanya kan, dan lain sebagainya. Itu buat istilah crest. Kemudian ada MDT atau match day transfer. Match day transfer itu suatu tempelan atau tulisan yang menunjukkan bahwa jersey ini dipakai di suatu event tertentu, kayak pertandingan ini final Piala Dunia Jerman lawan Argentina waktu itu, Piala Dunia 2014 kan. Kemudian ada juga yang saya punya itu match day transfer dari jersey Persib ISL 2014 waktu itu kan final lawan Persipura. Nah itu buat match day transfer. MDT itu nggak cuma menunjukkan pertandingan final doang, pokoknya apapun lah yang berkaitan dengan pertandingan yang dimainkan oleh jersey tersebut. Jadi misalkan ada pertandingan testimoni, misalkan Indonesia lawan Liverpool, nanti di jersey-nya ada tulisan Indonesia versus Liverpool, friendly match dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah lagi yaitu number and name set atau NNS. Jadi NNS itu ya nomor dada, nomor punggung, sama ada nama pemainnya juga. Nah ini ya untuk contoh lebih enak nih. Jadi nomor dan nama pemain ya. Ini nomornya 13, nama pemainnya ini Muller. Kemudian biasanya kan ada juga nomor di dada kayak jersey Jerman ini sama jersey Sriwijaya juga. Nah itu untuk atribut yang ada di jersey. Oh ya, ada satu lagi atribut yang ada di jersey yaitu sponsor. Jadi sponsor itu ya biasanya perusahaan atau lembaga atau apapun lah yang mendukung keuangan dari suatu klub ya.
Ya jadi pokoknya yang mensponsori suatu klub. Biasanya kan sponsor ya paling sering kan ada di bagian depan ya. Terus untuk klub-klub Eropa, klub-klub di klub-klub top dunia itu biasanya sponsornya itu cuma satu ya, sponsor utama biasanya di depan gitu kan. Nah kayak gini gitu kan, jersey Fenerbahce itu Telkom itu sponsor utamanya. Tapi biasanya di lengan juga ada nih, kayak ini Avea. Terus di belakang juga biasanya ada Ulker. Atau kalau Liga Indonesia kan lebih banyak lagi ya sponsornya, karena mungkin nggak ada regulasi yang membahas tentang sponsor juga. Jadi klub itu terlalu banyak sponsor juga sih kalau menurut saya. Ngaruh ke ke visual juga. Kalau kebanyakan sponsor sebenarnya kurang enak dipandang juga ya, tapi tergantung penempatan sponsornya, bisa rapih atau enggak, bisa kelihatan bagus atau enggak. Kalau saya sendiri sih setujunya memang harusnya dibatasi aja gitu. Jadi yang terpampang di depan itu ya sponsor utama aja, atau misalkan ya kalau pengen 2 sponsor di bagian lengan gitu, atau di bagian belakang, jangan terlalu banyak gitu harusnya. Tapi ya itu balik lagi ya, tergantung federasi dari negara masing-masing, tergantung liga masing-masing juga. Nah itu untuk atribut di jersey. Kemudian ada istilah-istilah lainnya apa aja, yuk kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya ada istilah peel off dan remake. Nah jadi apa itu peel off? Jadi peel off itu adalah suatu kegiatan untuk menghapus atau melepas si sponsor, logo klub, MDT atau patch juga yang telah mengalami kerusakan, terus ya dihapus dengan menggunakan cairan kimia tertentu biasanya ya. Tapi bisa juga dengan cara disetrika dengan panas gitu ya. Kemudian nanti diangkat, kemudian dicopot. Tapi biasanya kalau pengen rapi pakai cairan kimia tertentu sih biasanya. Nah setelah di peel off itu kan biasanya ya mungkin ada yang dibiarkan kosong gitu, ada juga yang ditempel lagi sponsor baru atau klub, logo klub baru, patch baru, MDT baru gitu. Biasanya dipasang lagi dengan yang ori maupun yang bukan ori. Nah yang bukan ori ini disebutnya remake. Jadi remake itu adalah ya sponsor, MDT, patch atau logo klub yang diproduksi atau dibuat kembali oleh suatu produsen atau seseorang gitu. Pokoknya si spesifikasinya ya, detailnya, kemudian bahannya, warnanya juga mungkin berbeda dengan yang ori. Pokoknya kualitasnya pasti lebih bagus yang ori pastinya ya. Jadi cuma sekedar ya tiruan aja gitu ya, produksi ulang gitu kan, bukan produksi original. Jadi dari segi kualitas sudah pasti bakal nggak sebagus ori lah. Tapi remake ini bisa menjadi solusi ya. Kolektor-kolektor juga banyak yang melakukan hal ini, dikarenakan ya mungkin karena sponsor ya jersey jadul itu terutama ya harganya mahal. Kemudian juga untuk mencari sponsor ori, MDT ori, patch ori itu kan mahal ya, cenderung mahal. Jadi untuk menekan biaya ya solusi terbaiknya adalah melakukan remake. Cuma ya karena lebih murah, kualitasnya juga di bawah yang ori, kita harus siap-siap aja kalau misalkan ternyata nggak awet gitu. Ya itu udah jadi resiko aja, itu tergantung pilihan masing-masing ya. Kemudian yang terakhir ini berkenaan dengan atribut jersey juga, tapi ini bagian yang belum saya sebut tadi. Yang pertama ada size label. Jadi size label itu adalah keterangan ukuran jersey ya, biasanya ditempelnya itu di bagian belakang leher kayak jersey Chelsea ini dari apparel Nike ini. Kemudian ada black tape. Nah, black tape ini
biasanya kayak gini ya. Ya sebuah tempelan dari suatu aparel berisikan nomor seri, biasanya nomor produksi. Pokoknya black tape ini jadi ciri khas dari suatu aparel ya. Kemudian juga biasanya berfungsi untuk membedakan antara jersey original dengan jersey yang KW. Biasanya bisa di scan juga, beberapa aparel itu bisa di scan si ininya, bisa dilacak si nomor serinya, jadi bakal ketahuan ori atau bukannya gitu. Kemudian ada di bagian dalam biasanya kan, nah ada washing tag, cara mencucinya kayak gimana, cara perawatan jerseynya kayak gimana, biasanya ada di bagian dalam jersey, di bagian bawah ya biasanya. Kemudian yang terakhir ada tag, yaitu label kertas, biasanya berisi informasi mengenai aparelnya, ini dari aparel mana yang ngeproduksinya, kemudian ini tuh jersey klub mana kan, nah ini Chelsea gitu kan. Kemudian ada keterangan mengenai sizing, biasanya ada standar fit, regular fit gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga biasanya ada mengenai teknologi si jersey-nya sendiri ya, yang ditawarkan oleh aparel. Ada juga biasanya harga ada di tag juga gitu kan. Ya mungkin sekian istilah-istilah dalam dunia jersey yang bisa saya sampaikan. Sengaja saya bikin 2 part ya, karena cukup banyak juga kan istilah yang saya sampaikan dari part 1 kemarin sampai yang part 2 sekarang ini. Ya saya berharap ini bisa menjadi informasi penting, terutama bagi pemula-pemula yang baru memulai hobi mengoleksi jersey gitu kan, masih kebingungan dengan istilah-istilah yang ada di dunia jersey. Biasanya kan di lapak jual beli juga banyak gitu istilah-istilah yang mungkin masih kurang paham, masih kurang tahu gitu. SS itu apa sih, BNIP itu apa sih, bingung gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang penting lah gitu untuk yang menyukai hobi jersey, yang pengen tahu lebih dalam tentang jersey. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat pokoknya. Dan saya juga mohon maaf kalau misalkan istilah-istilah dalam dunia jersey-nya itu kurang tepat atau kurang jelas gitu ya. Mohon maaf sekali gitu. Ya mungkin next ke depannya saya juga berharap bisa memberikan informasi penting gitu ya mengenai jersey kepada teman-teman, sharing-sharing ilmu juga, sharing-sharing pengalaman tentang jersey. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video berikutnya ya.